Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Edisi Senin 20 Februari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi. Tim redaksi kami telah menghimpun berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, ratusan jamaat HKBP Pabrik Tenun berunjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Utara meminta kasus dugaan pencemaran nama baik segera diproses. Ratusan jamaat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Pabrik Tenun berunjuk rasa di depan gedung Mapolda Sumatera Utara pada Senin siang. Mereka menuntut laporan terhadap salah satu pendeta gereja berinisial RS segera diproses. Aksi yang didominasi kaum ibu-ibu ini selain menyuarakan orasinya, mereka juga membentang karangan bunga berisikan harapan kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra agar laporan mereka yang sudah berjalan 8 bulan di Polda Sumut segera diproses dan mendapat kepastian hukum. Selain itu, masa aksi juga membawa balon udara yang berisikan doa mereka untuk Tuhan. Hal itu lantaran para masa aksi kebingungan untuk mengadu selain kepada Tuhan. Kuasa hukum Jemaat Dwi Ngai Sidaga mengatakan aksi mereka di depan gedung Mapolda Sumatera Utara ini merupakan aksi yang kedua kalinya. Dwi menyebut laporan mereka bermula ketika salah satu pendeta gereja diduga menuduh jemaat yang protes beberapa waktu lalu di gereja HKBP merupakan jemaat bayaran. Selain itu, terlapor juga mengatakan jemaat memakan uang gereja. Dwi pun mendesak kepada pihak kepolisian agar segera mengusut tuntas laporan yang sudah dibuatnya. Jadi ketika itu ada pendeta sebelah yang menyatakan bahwasanya jemaat yang aksi ini adalah yang beribadah itu adalah jemaat bayaran. Itulah pokok permasalahannya. Jadi kita pertanyakan isu yang dibangun ini. Selain jemaat bayaran bahkan dikatakan juga bahwasanya mereka adalah jemaat-jemaat yang makan uang gereja. Jadi kan ini diberitakan loh, sehingga masyarakat berasumsi menyatakan bahwa jemaat-jemaat yang protes terhadap pendeta tersebut adalah jemaat-jemaat yang tidak tahu diri. Sehingga hal tersebut kami laporkan di Mapolda Sumut. Akan tetapi sayangnya pada saat kita akan melakukan aksi menanya perkembangan perkara itu, malah surat akan dihentikan katanya. Ini yang protes dari jemaat ini. 3 tahun laporannya tanpa kejelasan, korban arisan online berharap adanya kepastian hukum dari pihak kepolisian. Seorang wanita asal Medan menjadi korban dugaan penipuan arisan online yang dilakukan oleh istri seorang ASN. Atas dugaan penipuan itu, korban mengalami kerugian mencapai 70 juta rupiah. Meski sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan pada tahun 2021, namun sampai sekarang perkara ini tidak diproses Satreskrim Polrestabes Medan. Korban Intan Aseh mengatakan dirinya mengalami kerugian material yang tidak sedikit akibat ikut berinvestasi arisan online. Intan menjelaskan dugaan penipuan arisan online ini berawal dari dirinya tertarik join dengan arisan yang dikelola oleh terduga pelaku berinisial NS, di mana NS istri dari seorang ASN lulusan IPDN yang pernah bertugas di Satpol Pamong Praja Padang Sidempuan. Namun permasalahan timbul saat korban mendapat nomor gilirannya untuk menerima uang arisan. Namun NS tidak membayar karena korban dianggap terlambat secara administrasi untuk pembayaran kloter lain. Meski sudah membayar sanksi dan denda, korban tidak mendapatkan haknya dan malah diberhentikan dari member arisan. Puluhan juta uangnya raib tanpa alasan yang jelas dari pengelola investasi tersebut. Atas hal ini korban memberanikan diri untuk membuat laporan di kepolisian. Namun hampir 3 tahun kasus yang sudah dilaporkannya ke Polrestabes Medan ini tak kunjung menemui titik terang. Saya main arisan online, harusnya saya dapat arisan itu tanggal 20 Agustus 2021. Udah mau sampai waktunya narik, itu hangus gitu. Kata ownernya hangus. Alasannya sebab saya terlambat di kloter lain gitu. Jadi dia hanguskan uang saya. So karena dia nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada konsekuensi waktu, saya buat laporan lah. Dan sampai sekarang laporan itu pun nggak selesai gitu. Kalau kita denda per hari 50.000. So denda itu pun saya bayar
setiap ada kloter yang saya denda saya bayar, tapi yang waktunya saya narik itu berapa hari lagi hangus. Korban berharap pihak kepolisian dapat memberikan kejelasan atas laporan yang dilakukannya dan mendapatkan keadilan atas dugaan penipuan berkedok arisan online yang dilakukan istri dari seorang ASN. Pemirsa, sejumlah pejabat mendadak dilakukan tes urin usai apel gabungan Senin pagi. Namun pelaksanaan tes urin ini kurang maksimal karena banyak pejabat yang tidak hadir. Usai libur akhir pekan, sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal mendadak dilakukan tes urin usai apel gabungan Senin pagi di halaman Masjid Agung Panyabungan. Bupati yang memimpin apel gabungan ini memerintahkan seluruh pejabat agar mengikuti tes urin ke Posko Badan Narkotika Nasional. Seluruh pejabat tidak diperbolehkan meninggalkan halaman Masjid Agung sebelum mengikuti tes urin. Namun sayang, pemerintah Bupati Mandailing Natal kepada pejabat di lingkungan pemerintah Mandailing Natal ini kurang optimal karena sebagian pejabat tidak hadir. Terakhir ini adalah permintaan daripada Pak Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk dilakukan tes urin terhadap seluruh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal. Terus hasilnya gimana? Hasilnya sampai saat ini yang kita periksa tadi seluruhnya alhamdulillah tidak ada yang terindikasi memakai narkoba. Berapa orang? Yang sudah kita laksanakan pemeriksaan hari ini adalah berjumlah 82 orang. Dan tes urin di lingkungan Pemkab Madinah yang bekerja sama dengan BNN bertujuan untuk memastikan pejabat di lingkungan Pemkab Madinah bebas narkoba dan menjadi contoh bagi masyarakat. Sebanyak 80 pejabat yang mengikuti tes urin ini hasilnya negatif. Diguyur hujan deras selama 2 jam di Desa Guti dan Desa Manegan, Kota Padang Sidempuan, mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Bahkan, luapan air sungai menutup badan jalan yang menghubungkan Kota Medan sampai Padang, Sumatera Barat, hingga mengakibatkan kemacetan. Beginilah video amatir milik salah seorang warga yang merekam banjir di Jalan Lintas Sumatera yang berada di Desa Guti dan Desa Manegan, Kota Padang Sidempuan pada Minggu sore. Jalin Sum yang direndam banjir hingga mencapai setinggi 50 cm ini disebabkan meluapnya sungai Aek Aloban sehingga mengakibatkan arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Medan, Sumatera Utara dan Padang Sidempuan, Sumatera Barat sempat mengalami kemacetan mencapai 2 km. Penyebab air sungai meluap ke badan jalan akibat jembatan yang berada tepat di atas sungai tersumbat oleh banyaknya tumpukan sampah seperti akar kayu dan material lainnya. Sementara Kepala Dusun 1 Tajudin Harharap mengatakan meluapnya sungai Aek Loban dan Aek Gambir yang berasal dari belakang perkampungan warga tidak asri lagi, ditambah banyaknya aksi perambahan hutan dan pendangkalan sungai membuat sungai tidak mampu menahan debit air. Tadi hujan lebat, jadi 1 jam baru datang ke sungai. Hujannya mulai dari jam berapa itu, Pak? Hujan mulai jam 3:30 lah, hujan deras. Jadi gara-gara hujan lebat itu juga, Bang. Yang kedua, banyak juga yang buka sekarang di hutan kan, buka lahan kan. Karena legister itu. Ada yang longsor, juga ada longsor nih, Bang. Akibat banjir ini tidak hanya merendam badan jalan lintas Sumatera, banjir juga menggenangi sejumlah rumah warga. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk 3 dari 5 orang kawanan begal yang terekam kamera CCTV membegal sepasang suami istri lansia beberapa waktu lalu. 2 orang pelaku begal, Saleh dan Handoko, serta seorang penadah bernama Abot diamankan petugas tim Sus Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan. 2 orang pelaku diamankan petugas dalam pelariannya di Provinsi Riau, sedangkan seorang lagi dibekuk petugas di kawasan Medan Tembung. Sebelumnya rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik 3 orang kawanan begal merampas sepeda motor milik sepasang suami istri di Jalan Kakap, Kota Medan. Para pelaku juga menggunakan senjata tajam jenis kelewang untuk menakut-nakuti korban. Kapan terhadap
pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 5 Februari tahun 2023 di pukul 5.30. Kejadian ini terjadi di Jalan Kakap. Korban adalah sepasang suami istri. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fatir Mustafa mengatakan para pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 15 kali di wilayah Kota Medan. Mereka memiliki peran masing-masing, diantaranya memonitor situasi, mencari korban, hingga menjual barang hasil kejahatan. Petugas kini masih memburu 2 orang yang masuk dalam komplotan begal ini. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, hukuman di atas 7 tahun penjara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Sosialisasi penyebarluasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan terus dilakukan dan digemakan guna memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bentuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara sosialisasi dilakukan salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara, Ruben Tarigan, sekaligus membina pencaksilat, kombinasi kungfu, silsifu di halaman sekolah Yayasan Pendidikan Membangun Yapim Sabtu lalu. Sosialisasi melibatkan elemen masyarakat, Kepala Desa Sibiru-Biru, Deli Tua, Ketua PAC PDI Perjuangan, Pemuda Batak Bersatu, dan para pelajar juga orang tua. Di hadapan masyarakat, Ruben Tarigan mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu program DPRD Sumatera Utara yang bertujuan agar masyarakat khususnya generasi muda selalu mengingat pentingnya nilai-nilai Pancasila dan bertanggung jawab bersama akan isi dan pemahamannya di tengah-tengah masyarakat. Secara tegas, Ruben Tarigan menyatakan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ingin mengembalikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kaidahnya. Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 merupakan pandangan hidup dan menjadi dasar negara Indonesia. Ruben Tarigan mengingatkan seluruh sekolah khususnya para pelajar mempedomani penghayatan dan pengamalan Pancasila sesuai dengan fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tetap terjaga. Perluasan ideologi Pancasila ini sekarang ini tugas wajib anggota DPRD Sumatera Utara di dalam menyebarkan ideologi Pancasila itu sendiri. Dan hari ini di Yayasan Yapim bersama dengan pendekar-pendekar dari Silsipu, ini kita terapkan di sini supaya pendekar-pendekar ini tidak hanya berbadan sehat, berkarakter, tetapi juga tetap mendalami ideologi Pancasila sehingga ilmu yang mereka peroleh itu nantinya, baik itu ilmu pendidikan di sekolah Yapim ini maupun ilmu seni bela diri di Silsipu tidak disalahgunakan, tidak keluar dari jalur daripada ideologi bangsa itu sendiri, baik itu adat budaya dan lain-lain. Sosialisasi penyebar luasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan menghadirkan narasumber Joshua Sitepu yang menjelaskan makna dan pemahaman ideologi Pancasila dan nilai berkebangsaan pada diri sendiri, dan ideologi Pancasila mengamanahkan agar hidup rukun, saling menguatkan dan mengingatkan. Pada kesempatan tersebut dilakukan tanya jawab dan kuis berhadiah. Sementara sosialisasi tentang ideologi Pancasila sangat diapresiasi oleh Kepala Sekolah SMP SMA Swasta Yapim Sibiru-Biru, Asnawati Situngkir, dan merasa bangga karena dipercaya untuk menyelenggarakan sosialisasi di sekolah Yapim Sibiru-Biru. Kami dari pihak sekolah benar-benar sangat berterima kasih dan mengucapkan terima kasih juga kepada penyelenggaranya, yaitu dari salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sudah turut mendukung bagaimana agar generasi penerus bangsa, yaitu anggota-anggota perguruan Silsifu ini bisa menjadi warga negara yang tangguh dan berakhlak mulia, serta siswa yang berdisiplin dan menjadi anak yang patriot di dalam mencapai masa depan mereka.
Pemirsa memaknai hikmah dari peristiwa Isra dan Miraj yang dilakukan Nabi Muhammad, pemerintah Desa Dalu 10B menggelar berbagai perlombaan bagi anak-anak yang digelar di Masjid Asy-Syidik, Dusun 1, Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa. Kegiatan peringatan Isra Miraj tingkat desa ini mengusung tema membentuk generasi muda yang Qur'ani dan Islami. Peringatan Isra Miraj yang pertama kali digelar di tingkat desa Dalu 10B ini diprakarsai oleh remaja Masjid Asy-Syidik dan mendapat dukungan dana dari pemerintah desa Dalu 10B. Adapun perlombaan yang digelar khusus untuk anak-anak hafalan doa sehari-hari, pembacaan surah pendek dan khusus untuk laki-laki mengumandangkan azan. Kepala Desa Dalu 10B Wantoro mengatakan, dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad 1444 Hijriah menjadi momentum untuk meningkatkan tali silaturahmi antar muda-mudi desa dengan maksud menghindari dari kenakalan remaja yang saat ini semakin marak. Kegiatan Isra Miraj ini pemerintah desa juga mengingatkan kepada orang tua yang memiliki anak remaja agar menjaga anak-anak mereka tidak ikut dalam geng motor. Seluruh hadiah dalam perlombaan dibiayai dari pemerintah desa Dalu 10B yang diambil dari dana desa. Kegiatan positif seperti ini akan terus diagendakan setiap tahunnya dan pemerintah desa Dalu 10B akan tetap mendukungnya. Intinya bahwasanya kami dari pemerintahan desa Dalu 10B sangat mensupport dan mengapresiasi. Kami sangat mendukung sekali kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh adik-adik kita KRM Asy-Syidik ini. Dan kami dari pemerintahan desa juga sangat berharap mudah-mudahan kegiatan seperti ini seperti yang saya sampaikan tadi menjadi sebuah agenda kegiatan daripada program-program yang akan dilaksanakan oleh KRM Asy-Syidik. Masyarakat desa Dalu 10B tergugah untuk mendidik anaknya lebih giat lagi di bidang agama supaya nanti akan lahirlah generasi-generasi yang lebih agamis, lebih bertakwa sehingga kita dengan kegiatan-kegiatan seperti ini lebih menghindari daripada hal-hal yang bersifat negatif. Puncak kegiatan acara pada malam hari dengan pembagian hadiah dan yang mendapatkan juara pada kegiatan ini akan disiapkan untuk perlombaan di tingkat Kecamatan Tanjung Morawa. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Wartawan yang bertugas di Mandailing Natar berbagi rezeki dengan kaum duafa di Kecamatan Penyapungan dengan membagikan paket sembako berupa beras, mie instan, telur, dan Al-Quran serta uang. Isak tangis haru sejumlah kaum duafa yang didatangi sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Mandailing Natal yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia. Kedatangan jurnalis ke rumah warga kurang mampu ini memberikan bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, dan Al-Quran serta uang sebagai wujud rasa syukur dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ada di Kelurahan Piti Dolok ini, tolonglah lihat keluar kampung. Laporkan kepada Kepala Dinas Sosial, laporkan kepada Bupati dan kepada Bupati Mandailing Natal ataupun Wakil Bupati Mandailing Natal dan terkhusus 9 anggota DPRD Dapil 1 Kabupaten Mandailing Natal. Saya menggugah, ayo lihat dong Bapak ini kondisinya, kalau memang dia sakit bawa ke rumah sakit obati, kalau dia memang tidak makan titipkan kepada tetangganya biaya. Saya rasa ibu ini mau kan, masaknya kan bukan? Ya. Mau. Sementara Iskandar Hasibuan, wartawan senior dan penasehat menyampaikan bahwa pembagian paket sembako dan Al-Quran ini merupakan wujud syukur sukarela dari para wartawan. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi kaum duafa. Pemirsa, jelang event Powerboat F1 H20 yang akan digelar pada 24 hingga 26 Februari 2023 di Bali G secara intens, persiapan keamanan dalam mendukung event F1 H20 terus dilakukan TNI, Polri, dan pemerintahan daerah saat ini. Simulasi rekayasa lalu lintas mulai diterapkan melibatkan personil Kodam 1 Bukit Barisan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Toba. Pantauan di lapangan terlihat tim gabungan pengamanan event F1 H20 dalam simulasi tersebut telah ditempatkan di berbagai persimpangan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Tim gabungan tersebut ditempatkan mulai dari persimpangan kantong parkir Desa Lumbanpea sepanjang Jalan Baligi Bypass, Simpang Sibulele, Juara Monang, Desa Sibola Hotang,
pusat kota Balige hingga area venue F1 H20 dan Hinalang. Dengan menggunakan road barrier dan traffic cone, jalur lalu lintas dibagi menjadi 3 arah, yaitu untuk jalur umum dari Medan menuju Tarutung akan diarahkan petugas dari Jalan Balige Bypass dan sebaliknya. Jalur khusus masyarakat setempat akan diarahkan dari Simpang Sibulele melintasi Desa Sibola Hotang hingga daerah venue F1 H20 dan sebaliknya. Untuk jalur khusus evakuasi, petugas akan mengarahkan dari area venue melintasi pusat kota Balige langsung menuju area Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak mengatakan rekayasa lalu lintas tersebut selain untuk menghindari kemacetan, juga bertujuan agar warga di seputaran area venue F1 HO dapat beraktivitas seperti biasa. Sebelumnya pihak tim gabungan telah melakukan simulasi tactical floor game Operasi Hopal Toba 2023 yang dilakukan secara terpadu dari semua pihak stakeholder sebagaimana konsep operasi pengamanan event Powerboat F1 H2O. Kita berharap melalui kegiatan taktikal yang merupakan simulasi kegiatan pengamanan dilakukan secara terpadu semua pihak stakeholder sebagaimana konsep operasi yang kita sudah susun melalui konsep operasi Hopal Toba tahun 2023. Semua hal baik itu masalah kenyamanan, pengaturan arus lalu lintas, bus penghubung dan sebagainya itu kita bahas melalui kegiatan taktikal floor game ini. Harapannya melalui kegiatan ini besok pada waktu pelaksanaan gladi, insya Allah mudah-mudahan besok siang kita akan laksanakan gladi pengamanan, maka ini sudah tergambar oleh teman-teman semuanya masing-masing saya berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa dan mengendalikan apa. Dan insya Allah mudah-mudahan kesiapan kita mengamankan kegiatan F1 Powerboat insya Allah bisa berlangsung dengan baik. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kejuaraan dunia Powerboat F1 H2O Danau Toba berlangsung tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 di Kota Balige telah dilakukan berbagai persiapan, diantaranya pasokan bahan bakar minyak bagi peserta lomba maupun kebutuhan energi lainnya selama event berlangsung. Untuk mengetahui kebutuhan energi BBM selama penyelenggaraan F1 H2O, Danau Toba kini hadir di studio TVRI Sumatera Utara, Section Head Comrade Pertamina Patraniaga Sumbagut, Agustiawan. Selamat sore Pak Agustiawan. Selamat sore Mbak. Ya baik, seperti apa persiapan PT Pertamina dalam mensukseskan penyelenggaraan F1 H20? Ya baik, terima kasih. Sebagai sebuah ajang event internasional, tentu saja ya, Pertamina melalui Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut merasa punya kewajiban yang sama untuk bersama-sama menyukseskan event internasional ini. Karena bagaimanapun tentu ini menjadi sebuah sejarah bagi bangsa Indonesia dan tentu menjadi sebuah momen yang baik bagi kita semua bisa bersama-sama berpartisipasi mensukseskan dengan segala segenap kemampuan yang kita miliki. Nah, khusus untuk Pertamina sendiri, tentu kami juga memberikan kontribusi dalam hal penyediaan energi, khususnya bagi para peserta Powerboat F1 H2O yang akan dilaksanakan di Balige pada tanggal 24 hingga 26 Februari mendatang. Sebagai gambaran saja bahwa untuk bahan bakar yang akan digunakan oleh Powerboat itu sendiri, ini akan menggunakan aviasi gas atau kita sering menyebutnya sebagai avgas. Dan ini merupakan bahan bakar yang memang dikhususkan untuk mesin-mesin khusus tertentu seperti yang digunakan oleh Powerboat F1 H2O ini. Nah, sebagai gambaran saja untuk kebutuhan avgas
kami supply untuk memenuhi bahan bakar dari powerboat ini sendiri itu sebanyak kurang lebih dari 8.000 liter yang akan kami mulai distribusi, akan kami supply mulai besok, tepatnya tanggal 21 Februari 2023 yang akan langsung kami distribusikan melalui DPPU atau Depot Pengisian Pesawat Udara kami yang ada di Kuala Namu. Dan itu akan langsung kita kirimkan menuju ke lokasi yang sudah ditentukan bersama dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu dari pihak Polda Sumatera Utara maupun dari pihak Kodam ya, yang mungkin tetap memantau. Kami bersama-sama bersinergi untuk bagaimana kemudian menyukseskan event ini sehingga tentu saja event ini bisa berjalan dengan lancar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian Afgas ini bisa kami supply dengan baik dan tentunya tempat penyimpanannya juga tentu kami perhatikan. Karena memang sekali lagi BBM ataupun bahan bakar yang digunakan untuk powerboat ini adalah bahan bakar yang spesial yang tentu hanya dikhususkan untuk mesin-mesin dengan spesifikasi tertentu. Nah, selain dari Afgas ini, kita juga memberikan supply sebanyak Pertamax Turbo dengan RON 98 yang tentu saja kita sama-sama tahu bahwa Pertamax Turbo ini merupakan saat ini salah satu BBM yang kita jual secara umum di SPBU yang kita miliki dengan tingkat performance yang cukup tinggi. Kita tahu Pertamax Turbo ini sangat baik bagi kendaraan dan tentu bagi mesin kendaraan, dan inilah yang kemudian kita supply untuk mendukung event powerboat F1 H2O di Bali G ini sebanyak 500 liter yang akan kita gunakan nantinya sebagai pendukung dari operasional kegiatan mendukung kegiatan operasional dari kendaraan-kendaraan yang terlibat ataupun juga yang berpartisipasi dalam penyuksesan event F1 H2O di Bali G nanti. Demikian, Pak. Ya, baik Pak Agus. Pak Agus, kita juga ingin melihat bagaimana mekanisme pengisian BBM tersebut kepada para kapal boat peserta lomba, Pak Agus. Ya, terkait dengan mekanisme pengisian bahan bakar Afgas yang akan kita suplai ini, memang ini menjadi ranahnya dari pihak penyelenggara ya, ataupun juga menjadi ranahnya, domainnya dari tim-tim yang akan turun dalam kejuaraan atau event internasional ini. Karena itu tentu kita butuh ya ahli-ahli ataupun tenaga-tenaga ahli yang memang pakar ataupun mungkin sudah terbiasa dengan kendaraan ini, dan itu yang akan kami libatkan dalam pengisian ataupun proses loading bahan bakar Afgas ini ke powerboat itu sendiri. Jadi memang tentu akan tetap ditangani secara profesional oleh tenaga-tenaga, oleh sumber daya manusia yang memang sudah terlatih dan terdedikasi untuk pengisian bahan bakar seperti itu. Sementara itu Pak, bagi peserta lomba apakah dilakukan penanganan khusus dalam penyaluran energi maksud kami? Baik, kalau untuk tim yang akan turun ya, baik itu dari beberapa negara yang akan hadir ya, ini tentu sekali lagi menjadi sebuah wilayah ataupun tanggung jawab dari pihak penyelenggara event internasional ini. Dan tentu perlakuan khusus yang akan diberlakukan juga mengacu kepada ketentuan SOP yang sudah ditentukan dengan standar internasional terhadap mesin ataupun kendaraan powerboat F1 H2O ini. Dan sekali lagi tentu kita akan tetap memperhatikan faktor safety, faktor keselamatan, karena kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam penyelenggaraan ini, apatah lagi kalau kemudian dalam proses unloading atau pengisian BBM itu atau bahan bakar F1 powerboat F1 H2O ini justru malah akan menimbulkan permasalahan ke depannya, baik dari sisi safety maupun dampak terhadap kendaraan tersebut. Maka sekali lagi kita akan tetap menggandeng atau memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang sudah diberikan lisensi khusus untuk penanganan pengisian bahan bakar terhadap kendaraan tersebut. Ya, baik Pak Agus. Dan tentu kita juga ingin mendengar Pak bahwa
yang dipersiapkan tidak hanya bahan bakar untuk para peserta lomba begitu ya Pak. Namun kunjungan dari para tamu dan juga wisatawan yang hadir di sana juga harus dipenuhi kebutuhan BBM-nya. Itu bagaimana Pak? Ya, kami sangat sadar bahwa memang untuk event ini kita mendapatkan info bahwa akan dihadiri oleh begitu ramai penonton ataupun masyarakat, baik itu dari domestik maupun mancanegara yang akan hadir. Tentu kita juga ingin memberikan kepastian ketersediaan BBM khusus untuk wilayah-wilayah yang ada di sekitar lokasi event nantinya di Bali G. Sampai sejauh ini, menurut data yang kami miliki, kami sudah memiliki paling tidak ada 5 SPBU yang siap akan mendukung di seputar lokasi acara kita. Dan kemudian kita juga didukung 2 pertasop yang juga ini akan kita berdayakan untuk bisa bersama-sama memberikan kontribusi kepada penyediaan energi bagi peserta maupun pengunjung ataupun penonton yang akan hadir pada penggelaran event internasional ini. Dan di samping itu tentu kita juga akan menyiapsiagakan SPBU-SPBU tersebut, sehingga tentu kita tidak ingin terjadi adanya kekosongan stok BBM ataupun mungkin ketidaktersediaan stok BBM di sana. Maka kami juga akan menyiapkan SPBU kantong sehingga dapat memangkas waktu pengiriman atau waktu distribusi BBM dari depot-depot terdekat kami atau dari fuel terminal terdekat kami. Itulah yang kemudian kami akan lakukan sehingga tentu saja kami memberikan jaminan untuk ketersediaan BBM bagi masyarakat yang bersama-sama nanti akan menyaksikan event internasional ini, dan tentu juga kepada seluruh stakeholder yang terkait yang juga akan hadir di sana. Karena kita tahu juga kunjungan dari beberapa pejabat-pejabat negara kita juga akan hadir di sana, dan kemudian juga dari negara-negara tetangga juga yang akan hadir. Tentu ini menjadi sebuah challenge tersendiri bagi kami di Pertamina, khususnya untuk bagaimana kemudian menjamin ketersediaan BBM bagi pengunjung maupun masyarakat yang ada di sekitar event lokasi event yang akan dilaksanakan nantinya. Iya, baik Pak. Kemudian pihak mana saja yang terlibat dalam pemasukan BBM tersebut? Ya, baik. Sejauh ini memang kita sudah menggandeng Hiswana Migas ya sebagai rekan kita dalam penyediaan ataupun juga dalam pengelolaan SPBU yang ada di beberapa lokasi di sekitar event yang akan kita laksanakan. Dan tentu saja sekali lagi kami sudah melakukan survei ke lapangan jauh-jauh hari sebelum event ini dilakukan, dan itu sudah dilakukan beberapa kali survei bersama seluruh perwakilan dari jajaran stakeholder yang terlibat dan juga seluruh tim manajemen dari Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut yang juga hadir untuk menyaksikan kesiapan kami di sana bersama dengan mitra kami dari Hiswana Migas yang juga terlibat dalam proses penyediaan BBM ataupun ketersediaan BBM bagi mendukung pelaksanaan event ini nantinya. Dan ini yang kita coba lakukan, gandeng terus, koordinasi terus, sehingga tentu sekali lagi kita tidak ingin event ini berjalan kurang optimal hanya disebabkan karena ketidaksediaannya BBM di tengah masyarakat kita. Untuk itu kemudian kami juga mengajak Hiswana Migas untuk memberikan effort lebih, bisa saja mungkin dengan menambah jam buka atau jam kerja dari SPBU tersebut, dan juga bisa menambah supply untuk memastikan tidak terjadinya putus rantai pengisian atau penyuplaian BBM ke SPBU terdekat, termasuk juga beberapa pertasop yang ada di wilayah seputaran Bali G tentunya. Ya, baik, luar biasa Pak Agus, bagaimana persiapan menuju event perhelatan F1 H2O ini. Terakhir Pak Agus, harapan dari pihak Pertamina sendiri. Baik, terima kasih. Tentu sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita melihat bahwa event ini adalah event internasional yang tentu menjadi cerminan bangsa kita, cerminan negara kita. Untuk itu kemudian kesuksesan dari event ini menjadi sebuah tolak ukur
bagi bangsa kita untuk menggelar event-event internasional serupa ke depannya. Oleh karena itu kami tetap menjadi garda terdepan dan dalam penyediaan energi bagi masyarakat maupun juga bagi negara kita, dan tentu kami juga memberikan jaminan penuh kepada masyarakat baik itu para pengunjung maupun stakeholder yang ada yang terlibat dalam event ini. Kami tetap menyediakan energi bagi terlaksananya event ini dengan baik. Dan sekali lagi kami mengharapkan dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu panik karena kita membuka SPBU mungkin dengan operasional yang lebih lama lagi dan dengan penambahan armada-armada yang cukup mumpuni untuk bisa menjamin ketersediaan BBM di tengah masyarakat kita khususnya dalam event internasional ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sukseskan event internasional F1 H2O Powerboat ini dengan harapan tentu dapat membangkitkan semangat kita, menjadikan kita lebih bangga kepada bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak atas waktunya telah memberikan informasi seputar event ini dan semoga event ini berjalan dengan lancar. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, terima kasih. Ya, baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pedagang sembako di Pasar Naweli Sibolga sebulan terakhir ini mengeluhkan semakin anjloknya omset penjualan mereka yang disebabkan berkurangnya daya beli masyarakat. Anjloknya hasil penjualan mereka disebabkan saat ini kebanyakan dari masyarakat lebih memilih untuk mengurangi jumlah pembelian kebutuhan mereka lantaran masih melambungnya harga, terutama harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bumbu dapur lainnya. Harapan Ibu lah untuk pemerintah terkait beras yang lagi naik. Harapan kami biarlah cepat dipulihkan, distabilkan. Sembako lainnya di Pasar Naweli Sibolga terus mengeluhkan semakin naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang tentunya akan menyebabkan semakin besarnya biaya modal yang akan dikeluarkan untuk mencukupi barang-barang yang akan dijual. Seperti minyak goreng kemasan yang kenaikan harga beli naik mencapai Rp200.000 dalam satu kemasan. Untuk sekarang normal. Kemarin kami bisa menjual 14, sempat naik 16, sekarang 15, normal lah, lumayan normal. Untuk kemasan sendiri gimana? Kemasan naik. Naik berapa Kak? Dia naik sekitar 2.000 kali dikit. Dari harga berapa? Dari kayak misalnya sampo gitu kan, jadi orang menjual 40 dia harus 42. Kini para pedagang dan masyarakat di kota Sibolga hanya bisa berharap pemerintah kembali menormalkan harga-harga kebutuhan bahan pokok agar daya beli masyarakat meningkat. Ya pemirsa, tahukah Anda untuk mengisi libur pada akhir pekan banyak warga memilih berlibur di wahana air karena cocok untuk keluarga. Ratusan pengunjung pengisi libur akhir pekan bersama keluarga di wahana air Jalan Setiatirta Sugal, Sumatera Utara. Wahana air ini difasilitasi kolam renang dan waterpark seperti waterboom, kolam anak dan kolam dewasa. Untuk dapat menikmati berbagai fasilitas tersebut, pengunjung hanya butuh membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 saja pada hari Sabtu dan Minggu atau hari besar. Sedangkan pada hari biasa, pengunjung hanya dikenakan Rp15.000 per orang. Dengan membayar tiket masuk tersebut, pengunjung bebas memilih pondok santai bersama keluarga tanpa dikenakan tarif. Walaupun wahana air ini dilengkapi dengan penjagaan yang selalu memantau keselamatan para pengunjung, bagi anak-anak yang bermain di kolam tetap harus hati-hati dan dalam pantauan orang tua. Salah seorang pengunjung, Alfa, mengatakan dirinya sengaja datang dari Binjai bersama keluarga untuk berlibur pada momen libur akhir pekan. Kemarin dalam rangka apa nih? Liburan sama keluarga. Sama keluarga ya. Itu apa menjadi pilihan kok bisa liburan ke tempat wisata air ini? Karena udah lama nggak berenang gitu. Nah tadi sudah mencoba wahana apa aja di sini?
Tadi ada kolam renang sama perosotan. Gimana rasanya berlibur sama keluarga di wahana ini? Seru juga. Daripada ya main-main gak jelas, mending liburan sama keluarga. Momen libur bersama keluarga ini tentunya sangat mendidik dalam menghindari anak dari kenakalan remaja yang terjadi selama ini. Pemirsa, 3 cabang olahraga baru telah resmi menjadi anggota KONI Sumatera Utara yang ditetapkan pada rapat kerja KONI se-Sumatera Utara di Medan kemarin. Peresmian menjadi anggota KONI ditandai dengan penyerahan bendera masing-masing cabang olahraga kepada Ketua KONI Sumut, Joni Ismadi Lubis. Ketiga cabang olahraga tersebut yakni cabur, kabadi, hapkido, dan kuras. Ketua KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis mengatakan dengan masuknya 3 cabang olahraga baru tersebut, maka saat ini KONI telah membina 61 cabang olahraga yang terdiri atas 57 cabang olahraga prestasi dan 4 badan fungsional berada di 31 kabupaten kota. Terkait dengan pelaksanaan rapat kerja KONI Sumut yang berlangsung selama 3 hari, John Ismadi Lubis mengatakan Raker membahas evaluasi program kerja tahun 2022 dan rencana program tahun 2023, termasuk Pelatda PON tahun 2024. Guna meraih prestasi pada PON 2024 mendatang, dibutuhkan peran semua pihak dan para pengurus KONI kabupaten kota agar sesering mungkin mengunjungi atletnya yang mengikuti Pelatda. Salah seorang pengurus cabang olahraga yang baru menjadi anggota KONI, Julius Bangun, menyampaikan terima kasihnya dan akan berupaya semaksimal mungkin agar cabang olahraga yang dibinanya berprestasi di masa mendatang. SK kami terima tanggal 29 Februari tahun 2022. Dari KONI? Bukan, kami dari pusat SK kami menentukan pengurus untuk Sumatera Utara 2022 bulan Februari. Jadi dalam 1 tahun kami bekerja untuk membuat cabur-cabur di setiap kabupaten yang sekarang ini sudah 12 cabang di kabupaten sudah kami terbitkan. Makanya kami bisa menjadi anggota KONI pada saat ini. Dan kami berterima kasih kepada Ketua KONI Sumatera Utara dan semua peserta sidang bahwa kami diterima secara aklamasi, kami menjadi anggota KONI Sumatera Utara. Kedepan harapan kami KONI dan anggota peserta cabur-cabur yang ada di Sumatera Utara untuk menghadapi PON 2024 bersinergi untuk mendapatkan piala-piala dan medali-medali sesuai harapan, karena target kita seluruhnya tadi sudah sampaikan 95, kami Kuras Sumatera Utara kami menargetkan 5 medali emas untuk Sumatera Utara. Ya pemirsa, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 1 Medan untuk Selasa 21 Februari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Prakirawan Balai Besar MKG wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 21 Februari tahun 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan dan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi di wilayah Dairi, Samosir, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Toba, Pakpak Barat, dan Langkat. Sedangkan pada malam hari, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, Kota Binjai, Karo, Dairi, Toba, Samosir, Mandeling Natal, Padang Lawas Utara, potensi hujan lebat di wilayah Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, dan Humbang Hasundutan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan potensi hujan ringan di wilayah Toba, Samosir, Tapanuli Utara, dan Dairi. Untuk suhu udara di Sumatera Utara berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius, sementara kelembaban udara berada pada kisaran 70 hingga 98%, kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam, bergerak dari arah barat laut hingga timur laut. Bagi masyarakat, dihimbau untuk waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah pantai barat, pegunungan,
dan lereng barat Sumatera Utara pada sore hingga malam hari. Demikian perakiraan cuaca pada esok hari, Selasa 21 Februari tahun 2023. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, diawali dari Aceh, yakni kenaikan biaya haji tahun 2023 ditanggapi beragam oleh para calon jemaah. Sejumlah jemaah mengharapkan kenaikan biaya haji ini dapat dibarengi dengan peningkatan pelayanan haji. Pemerintah telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 sebesar 49,8 juta rupiah. Jumlah ini lebih kecil dari usulan sebelumnya, yakni sebesar 69 juta rupiah. Menanggapi hal ini, calon jamaah haji Kota Langsa Samsuria menilai kenaikan biaya haji tahun 2023 sebesar 49,8 juta rupiah merupakan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pelayanan transportasi, pelayanan konsumsi dan akomodasi, keimigrasian, asuransi, dan pelayanan lainnya, sehingga para calon jamaah dapat lebih maksimal dalam melaksanakan ibadah haji. Mungkin ada suatu hal yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah untuk pelayanan lebih maksimal dalam pelaksanaan haji tahun 2023 ini, sehingga ada penambahan sedikit tentang biaya ongkos naik haji tahun ini, supaya jamaah mungkin lebih maksimal dalam melaksanakan ibadah haji tahun 2023 ini, sehingga pemerintah mengambil langkah-langkah, salah satunya untuk menaikkan tambahan sedikit ongkos jamaah haji. Pemirsa, hutan register 22 Waiwaya, Sendang Agung, Lampung Tengah kondisinya dulu memprihatinkan akibat pencarahan dan kebakaran hutan. Namun seorang warga berinisiatif untuk merehabilitasi hutan dan berhasil menggerakkan warga lainnya untuk bersama-sama melestarikan hutan. Hingga pada tahun 1998, saat reformasi di negeri ini menjadi euforia, warga sekitar kawasan hutan dan pendatang secara besar-besaran melakukan perambahan hutan. Belum lagi kebakaran hutan seluas 12.000 hektar yang turut memperparah kondisi hutan yang kerap disebut paru-paru dunia. Hati Iwan Darmawan pun terpanggil untuk bergerak. Nuraninya tidak mengizinkan lingkungan sekitarnya menjadi semakin rusak. Iwan yang tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas dirinya, juga berhasil mengajak semua warga di desanya untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Ia mulai merangkul warga untuk merehabilitasi hutan yang menjadi penyangga Taman Nasional Bukit Barisan tersebut, dengan menginisiasi kelompok masyarakat petani pelindung kawasan atau KMPPK. Karena kita juga harus bisa membuka mindset masyarakat. Nah, melalui program pemerintah dengan program Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan, pemerintah mengumpulkan stakeholder, para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat di sekitarnya, itu untuk menyatukan persepsi bahwasanya hal-hal yang tidak mungkin ketika mereka menghargai kearifan lokal, mereka menghargai pendapat masyarakat. Akhirnya di situ ditemukan satu titik temu sehingga memperlancar proses berjalannya Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.